Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, perwakilan dari kelompok 6 Kewirausahaan 2, yang beranggotakan Amelia Rasul sebagai founder, Anda Fauzan sebagai PR officer, Andika saya sendiri sebagai manajer, kemudian ada Adita Mazela sebagai office akuntan. Yang kami dipandu oleh Ibu Adinda Amyus selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2. Kemudian selanjutnya mengenai noble purpose. Baik, terima kasih Andika atas pembukaannya. Saya akan ambil alih. Pertama, noble purpose kelompok kami yaitu berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik yang merupakan salah satu masalah global yang terjadi pada saat ini, yaitu dengan menciptakan sebuah tote bag atau tas belanja yang sifatnya eco-friendly. Boleh next. Selanjutnya, pemicu noble purpose kami yaitu di mana kami selalu menyaksikan alam yang semakin rusak oleh sampah plastik berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Dari sanalah kami berinovasi untuk ikut memberi solusi agar berkurang sampah plastik khususnya di Indonesia. Kemudian berikutnya, rencana untuk mengimplementasikannya, yaitu yang pertama, kami berencana ingin membuat sebuah produk berupa tas tote bag. Jadi pengertian tote bag di sini merupakan sebuah tas berukuran praktis yang belakangan ini banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat demi mencegah penggunaan bahan plastik yang berlebihan. Berdasarkan sebuah data, telah membuktikan bahwa di kota-kota besar banyak usaha yang sudah tidak menyediakan kantong plastik, maka kami memberi solusi berupa tas belanja yang sifatnya eco-friendly, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat. Dan yang kedua, tote bag yang ingin kami buat ini bukan seperti tote bag pada yang biasanya. Kami berencana ingin menciptakan sebuah inovasi di mana tote bag yang kami buat nantinya menggunakan bahan parasut. Dengan alasan agar mudah dilipat sekecil mungkin dan bisa digantung. Misalnya dijadikan gantungan kunci dan sebagainya, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya. Dan satu lagi, keuntungan bahan parasut ini juga tipis dan tahan air. Kemudian ada contoh produk. Contoh produk kami yaitu ada di sebelah kiri, yaitu bisa digantung di gantungan tas. Kemudian yang kedua sebagai gantungan kunci. Tote bag ini akan dilipat dengan setipis mungkin yang akan diklip berupa keychain yang mudah dibawa. Jadi customer dapat membawa tote bag ini kemanapun tanpa rasa terrepoti atau terbebani. Kemudian ada sumber daya dan vendor. Sumber daya dan vendor dalam produk kami yaitu sumber daya dalam produk kami tentunya sumber daya manusia dan tidak menggunakan sumber daya alam sama sekali yang berpotensi akan merusak kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kemudian vendor dari kami yaitu vendor produk yang menyalurkan bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk menciptakan produk yang akan kami buat seperti bahan parasut, benang, dan sebagainya. Kemudian kami juga menggunakan vendor jasa untuk mendistribusikan bahan-bahan yang kami pesan. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar kami ada 3, yaitu secara geografis, yaitu yang diatur di berbagai negara yang mulai mengatur mengenai kebijakan untuk mengurangi kantong plastik demi mengurangi populasi sampah yang sulit terurai yang lama-kelamaan akan merusak alam. Kemudian secara demografis, produk tote bag kami diperuntukkan untuk semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa ada memandang produk ini hanya dibuat untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, secara psikografis, produk kami pun termasuk produk yang mendukung ke ekonomi ke bawah, sehingga produk kami dapat digunakan juga oleh orang-orang yang memiliki kekurangan ekonomi dan menunjang segala level kehidupan. Bagaimana cara menentukan segmentasi pasar? Cara menentukan segmentasi pasar tentunya kami sudah mensurvei, menganalisis, serta melakukan tahap pembentukan. Kemudian kami juga mencari riset pasar mengenai kantong plastik yang dilarang kemudian diganti dengan tote bag yang disediakan oleh pasar swalayan. Namun, banyak sekali customer yang merasa kurang puas dengan tote bag yang disediakan oleh pasar swalayan.
yang mulai dari kualitasnya, yang memakai bahan kain, sehingga dapat kotor apabila terkena kotoran, kemudian apabila terkena air akan basah sampai mengenai bahan yang dibawa di dalam tote bag tersebut. Maka kami ingin menciptakan tote bag berbahan parasut yang waterproof dan gampang dibawa kemana saja sehingga memudahkan customer. Baik, selanjutnya itu ada sasaran target customer. Yang pertama itu segmen behavioral atau segmen lingkungan, yaitu masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, segmen demografis. Segmen demografis kami yaitu umur 8 atau lanjut, mencakup semua gender, seluruh sektor pekerjaan. Dan yang ketiga adalah segmen geografis, yaitu mencakup kota-kota besar atau Jabodetabek. Dan yang terakhir berdasarkan psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Produk masuk ke semua kategori yang ada. Kemudian ada Berikutnya, pain, melihat sisi negatif dari pembiayaan yang tidak disukai oleh customer hingga risiko yang bisa didapatkan mereka. Ini dalam sisi customer. Kemudian dalam sisi kami, melihat usaha dalam membuat kerugian kepada konsumen berkurang seperti berhemat dan mengurangi risiko. Satu, dalam produk kami, banyak customer yang merasa kurang puas terkait bahan yang akan kami gunakan. Yang kedua, banyak customer yang merasa kurang yakin atas kekuatan bahan yang kami pilih untuk menahan beban barang bawaan mereka. Yang ketiga, banyak customer yang takut bahan yang kami gunakan terkena jamur karena bahan yang kami gunakan menggunakan bahan parasut. selanjutnya gain, yaitu melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh konsumen. Atau melihat bagaimana produk dan jasa yang kamu tawarkan bisa memberikan keuntungan kepada konsumen. Poin yang menguntungkan pertama adalah di produk yang kami buat ini, kami memilih bahan parasut sehingga tahan akan air. Poin yang kedua, alasan kami memilih bahan parasut adalah karena dapat dilipat sekecil mungkin sehingga dapat meningkatkan kepraktisan dalam penggunaannya. Dan poin yang terakhir, produk dibuat untuk semua kalangan sehingga konsumen tidak perlu repot membedakan mana yang buat wanita dan mana yang buat pria. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu pada hubungan dengan pelanggan. Pada produk yang kami buat, kami menggunakan jenis program CRM one-to-one marketing dengan tujuan agar kami dengan pelanggan memiliki komunikasi yang baik, sehingga first impression pelanggan terhadap kami memiliki kesan yang baik pula. Kemudian strategi dalam CRM kami menggunakan berbagai platform jual beli, menggunakan kesempatan event untuk mendapatkan pelanggan, sehingga nantinya mereka tertarik untuk membeli produk kami dan mereka merasa puas karena apa yang mereka inginkan sesuai dengan permintaan mereka. Ada juga analisa strategi, yaitu continuity marketing program. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan kami akan memberikan tawaran diskon untuk pembelian kedua sebesar 10%, dan kami memiliki tawaran lainnya, yaitu potongan harga sebesar 15% jika pelanggan membeli 3 item dalam satu kali pembelanjaan. Kemudian ada one-to-one marketing, kami akan memberikan full service terhadap pelanggan, menjelaskan secara terperinci mengenai produk yang kami jual. Tujuannya, memberi kepuasan terhadap pelanggan, pelayanan mengenai produk kami. Kemudian ada partnering program. Kami bekerja sama dengan akun Instagram Peduli Lingkungan, di mana kebanyakan dari mereka peduli dengan lingkungan, dan kami akan memberi tentang produk yang kami jual. Kemudian pada strategi, yaitu ada Development Customer Insight, kami akan selalu menganalisa pelanggan kami melalui segmen penjualan, dari mana pelanggan kami mengetahui produk kami, dan atas dasar apa pelanggan kami membeli produk yang kami jual. Kami juga memiliki customer contact, agar kami bisa dekat dengan pelanggan kami, memberikan pelayanan melalui sosial media, juga call center yang terbuka untuk umum, dan dapat diakses kapanpun. Kemudian ada personalizing customer interaction. Dari kerjasama kami dengan akun pecinta alam, kami akan bekerjasama mengembangkan komunitas online di mana setiap orang bisa berbagi mengenai produk eco-friendly. Kemudian ada a semi superior customer experience.
Kami akan bekerja sama dengan memiliki e-commerce berupa aplikasi Shopee, dan kami juga akan menerima pesanan online melalui akun pribadi dan akan selalu menginformasikan mengenai shipping atau pengiriman produk yang bisa dilacak oleh semua pelanggan kami. Kami juga memiliki produk development performance, di mana pada masa kini kami akan monetary value, product return, dan juga satisfaction. Pada marketing level, kami akan melihat profit, less marketing, dan juga spending. Untuk di masa depan atau future, pada customer level, kami akan memiliki customer lifetime value, net promoter score, dan juga satisfaction. Pada financial outcomes, kami memiliki shareholder value dan juga stock price. Pada produk level, ada word of mouth, brand equality, customer equality. Baik, terima kasih Amel. Presentasi akan saya ambil alih. Validasi prototipe. Dalam memvalidasi produk kami akan menjabarkan mengenai proses pembuatan, mulai dari pemilihan ide, penentuan tujuan, hingga produksi dari produk kami. Yang pertama ada dalam penentuan ide dan tujuan produk kami sangat mutlak. Memiliki layanan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu bersaing di dunia luar atau e-commerce. Dan yang kedua, pemilihan bahan yang berkualitas sehingga tidak mengecewakan konsumen. Dan ketiga, produksi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Digital marketing. Dalam bisnis kami, sudah memasuki pemasaran lewat media sosial, yaitu Instagram. Untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melihat produk kami, serta memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya, produk kami juga akan kami pasarkan ke dalam e-commerce karena berdasarkan riset 70% pengguna media sosial selalu melihat barang yang ia ingin beli di dalam e-commerce atau Instagram. Dan ini akun Instagram kami bernama for.e.co. Berikut hasil laporan laba yang kami dapat. Ada pajak penghasilan sebesar 5%, senilai Rp130.000. Berikut harga pokok penjualan. Total sebesar Rp2.200.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp1.300.000. Laporan keuangan neraca sebelum transaksi dan neraca sesudah transaksi. Dan ini hasil laporan yang dapat kami hitung menggunakan aplikasi Siapik. Laporan sebelum transaksi dan laporan sesudah transaksi. Ya. Rasio likuiditas meliputi aset cair, kas, dan piutang di bulan Oktober dan November. Dengan rasio 0,8. Keterangan aset lancar di bulan November kurang lebihnya 49 juta rupiah dan keterangan kewajiban kurang lebihnya 55 juta rupiah. Dan ini ada hasil penghitungan kami menggunakan grafik, yaitu meliputi harga penjualan, HPP, dan pendapatan lain-lain dari kami. Thank you.